Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Lutfia Siti Soliha dengan nomor NIM 2526094 dan rekan saya Rahmi Nur Saada dengan nomor NIM 2526159. Fakultas Pendidikan dan Keguruan dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Baitul Arqam Al-Islami. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen terhormat kita, yakni Bapak Muhammad Munawir Amin MPD. Hari ini kita akan membawakan kisah yang sangat inspiratif. Kisah itu berjudul Darul Arqam, markas pertama dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini menceritakan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di awal Islam, dari rumah kecil yaitu Mekah hingga lahirlah kekuatan besar yang menyinari dunia. Mari kita simak bersama perjalanan bersejarah ini. Semuanya berawal dari Gua Hiro ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat itu Rasulullah diangkat menjadi rasul bagi seluruh umat manusia. Namun dakwah beliau tidaklah mudah. Masyarakat Arab pada saat itu masih menyembah berhala dan masih mengikuti tradisi jahiliyah. Ajaran tauhid yang diajarkan Nabi pada saat itu menjadi ancaman bagi kaum Quraisy. Maka dari itu, Rasul berdakwah secara diam-diam. Beliau mengajak keluarga dan sahabat terdekatnya, yakni Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah generasi pertama Islam yang beriman dan memiliki banyak resiko dan juga ancaman. Saat tekanan semakin berat, kaum muslimin membutuhkan tempat aman untuk belajar dan beribadah. Hingga seorang pemuda, Arqam bin Abi Arqam, menawarkan rumahnya yang berada di Bukit Syafa. Rumah itu kecil, namun aman dan tersembunyi. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Darul Arqam, markas pertama dakwah Islam. Disinilah cahaya Islam mulai bersinar. Darul Arqam menjadi pusat pendidikan Islam pertama, di mana pada saat itu Rasulullah SAW mengajarkan mengenai tentang Al-Quran, akidah, dan juga akhlak mulia. Waktu itu para sahabat datang secara sembunyi-sembunyi, duduk di sekitar Nabi untuk mendengarkan wahyu yang baru turun. Rumah itu sederhana, hanya beralaskan tikar, kemudian penerangannya itu hanya memakai obor. Oh iya, pada saat belum itu ada lampu ya? Iya, belum ada lampu dong. Jadi pakai obor gitu. Pakai obor. Namun di Darul Arqam ini penuh dengan cahaya yang indah. Masya Allah. Terus Abu Bakar As-Siddiq juga sering membawa sahabat baru gitu ya ketika datang ke sana melalui ajakannya. Terus banyak juga yang masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar As-Siddiq itu relasinya sangat cukup baik ya. Iya, Sangat cukup baik sehingga beliau bisa mengajak para sahabatnya, teman-temannya untuk bergabung di ajaran Islam. Oke. Dan kemudian di tempat itu para sahabat belajar itu bukan hanya tentang ilmu agama, tetapi mengenai tentang akhlak, kemudian kesabaran dan keikhlasan hati, karena itu yang paling penting. Iya, ikhlas, kita harus ikhlas. Terus di setiap wahyu yang turun gitu ya, Nabi itu menyampaikannya dengan penuh kelembutan, dan para sahabat itu mendengarkannya sambil meneteskan air mata karena terharu gitu. Saking terharu. Iya, saking terharunya sampai meneteskan air mata gitu. Menghayat sekali gitu ya. Masya Allah. Kemudian Darul Arqam ini menjadi rumah pembina iman, di mana tempat itu kecil tapi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah dakwah Islam. Jumlah kaum muslimin juga semakin bertambah banyak gitu ya. Namun pertentangan kaum Quraisy semakin keras.
Bahkan pada saat itu ada para sahabat Nabi yang disiksa kemudian dihina juga karena keyakinan mereka. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mundur dari Islam. Seperti di dalam video tayangan berikut. Berbagai tekanan dari kaum musyrikin membuat Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya tersiksa, sehingga mereka membutuhkan tempat perkumpulan yang rahasia. Pada pertengahan tahun keempat kenabian, seorang pemuda bernama Al-Arqam bin Abil Arqam menawarkan rumahnya kepada Nabi untuk dijadikan tempat dakwah beliau, yang kemudian dikenal dengan sebutan Darul Arqam. Kaum kafir Quraisy tidak kehabisan akal dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Berkat perlindungan dari Abu Thalib, mereka tidak berani mengusik Nabi. Namun orang-orang lemah yang masuk Islam menjadi korban. Hanya Abu Lahab dan beberapa orang musyrik lainnya yang tetap teguh pada rencana penghentian dakwah Nabi. Usaha kita menjelek-jelekan Muhammad agaknya kurang berhasil. Firasatku mengatakan bahwa pengikutnya semakin bertambah. Kita harus melakukan yang lebih keras untuk menghentikan Muhammad. Iya, kita buat Muhammad lebih menderita. Misalkan melemparinya dengan batu, kotoran hewan, atau apapun yang menjijikkan. Namun, bagaimana dengan Abu Thalib? Dia pasti tidak tinggal diam jika melihat keponakannya diperlakukan seperti itu. Lakukan di saat Muhammad sendirian atau tidak ada Abu Thalib di sampingnya. Sebagaimana suaminya, istri Abu Lahab juga membenci Rasulullah. Suatu kali, Ummu Jamil pergi menemui Nabi Muhammad. Namun yang dilihatnya hanya Abu Bakar sedang duduk di halaman seorang diri. "Wahai Abu Bakar, di mana Muhammad? Dia telah menghinaku dan suamiku dengan bolanya. Kalau aku bertemu dengannya, akan aku pukul wajahnya dengan batu ini." Abu Bakar hanya diam. Dalam hati, ia bingung mendengar ucapan Ummu Jamil. Padahal jelas-jelas Nabi duduk di sampingnya. "Hah? Karena kau hanya diam, aku anggap kau tidak tahu di mana Muhammad." Kemudian Ummu Jamil meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah. "Wahai Nabi, tidaklah engkau mengira dia melihatmu?" Dia tidak melihatku. Allah telah menutup pandangannya dariku. Subhanallah. Para tetangga dekat Nabi Muhammad yang dihasut oleh Abu Lahab turut menyakiti beliau. Tepat ketika Nabi keluar dari rumah, para tetangga jahat ini melempar isi perut domba. Namun Nabi dengan sigap menutupi wajahnya dengan dahan pohon yang telah disiapkan dan membersihkannya. Wahai Bani Abdul Manaf, tetangga macam apakah ini? Tidak hanya itu, pembesar Bani Makhzum, yaitu Amr bin Hisham alias Abu Jahal, beberapa kali menyakiti Nabi Muhammad. Kebenciannya terhadap Nabi juga didasari atas fanatik kesukuan. Bani Makhzum menganggap bahwa kabilah Nabi, yaitu Bani Hashim, adalah musuh. Ketika Nabi sedang sholat, Abu Jahal meminta tolong kepada kawannya untuk dibawakan kotoran hewan. Lalu Abu Jahal melemparkan kotoran di atas kepala Nabi Muhammad yang sedang bersujud dalam sholatnya. Lihat Muhammad itu. Setelah Fatimah membersihkan kotoran di atas kepala Nabi, barulah Nabi bangun dari sujud dan menyelesaikan sholatnya. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyerahkan keadaan kaum Quraisy ini. Tidak sampai di situ, Abu Jahal berniat menginjak tengkuk Nabi yang sedang bersujud. Hah? Apa yang terjadi? Wahai Abu Hakam, mengapa engkau lari terbirit-birit seperti itu? Tadi sewaktu aku hendak mencelakai Muhammad. Katakan dengan jelas, kami tidak mengerti ucapanmu. Jadi tadi sewaktu aku hendak mencelakai Muhammad, aku melihat di hadapan kami ada parit api dan beberapa sayap. Hah? Sungguh? Setiap kali mendengar kabar bahwa ada orang yang masuk Islam, Abu Jahal tidak tinggal diam. Jika mereka dari golongan orang terpandang, maka Abu Jahal menjanjikan sejumlah uang. Untuk apa kalian masuk Islam? Lagi pula, belum ada bukti bahwa ajaran yang dibawa Muhammad itu paling benar. Lebih baik gunakan waktu untuk bekerja. Aku siap membantu jika kalian kesulitan dalam hal keuangan. Benarkah itu, wahai Abu Hakam? Iya,
dengan satu syarat, jauhi Muhammad dan para pengikutnya. Lain halnya, jika mereka adalah kaum muslim yang lemah, Abu Jahal akan turun langsung untuk menyiksanya. Ya Allah, hanya kepadamu hamba berserah. Aku tidak akan berhenti sampai kalian mau keluar dari Islam. Demi Allah, aku tidak akan keluar dari Islam. Berani sekali kau melawan tuanmu. Dasar budak tidak tahu diuntung. Karena engkau tidak mau murtad, kau juga akan aku hukum, sama seperti suamimu. Tidak ada yang bisa menggoyahkan keimananku kepada Allah, termasuk engkau, Tuan. Banyak bicara kau ini. Tidak hanya Yasir dan Sumayyah, Bilal bin Robah juga merasakan penderitaan yang serupa. Namun Abu Bakar berhasil menyelamatkan Bilal di saat penyiksaan terberat menimpanya. Abu Bakar mendekati Umayyah dan mencoba menawar Bilal. Abu Bakar juga membeli beberapa budak lain yang disiksa majikannya karena masuk Islam, lalu memerdekakan mereka. Di antaranya adalah Abu Fakihah, Khabbab bin Al-Arad, Zinnirah, Nahdiyah, dan kedua putrinya, Ummu Ubais dan Amir bin Fuhairah. Nabi Muhammad yang setiap hari mendengar laporan tentang penyiksaan kaumnya merasa sedih dan hatinya terluka. Saat ini keadaan kaum muslim belum cukup kuat untuk melawan. Wahai kaumku, untuk saat ini aku sarankan agar menyembunyikan keislaman kalian. Bersabarlah sebentar lagi sampai kita memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Lantas bagaimana denganmu, wahai Rasul? Aku tetap berdakwah secara terang-terangan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Di setiap sudut kota terdapat mata-mata kaum musyrikin yang mengawasi aktivitas umat Islam. Untuk sementara, perkumpulan dengan Nabi Muhammad dihentikan. Pada suatu hari, seorang sahabat bernama Al-Arqam bin Abil Arqam mendatangi Nabi Muhammad SAW. Wahai Arqam, ada urusan apa pagi-pagi begini? Wahai Rasul, aku ingin menyampaikan sebuah usulan. Semoga hal ini dapat membantu umat Islam. Katakanlah, wahai Arqam. Arqam termasuk ke dalam ke-10 orang pertama yang masuk Islam. Saat itu usianya 17 tahun. Meskipun masih muda, Arqam berpengetahuan luas dan pandai baca tulis. Ia juga melakukan bisnis seperti ayahnya. Aku berniat menjadikan rumah peninggalan ayahku sebagai tempat engkau berdakwah dan mengadakan perkumpulan. Sejujurnya, tiap kali mendengar berita tentang sahabat kita yang disiksa, aku merasa sedih. Padahal mereka hanya ingin mempertahankan keimanannya. Mengapa harus disiksa seperti itu? Hanya ini yang bisa aku lakukan sekarang, wahai Rasul. Mulia sekali niatmu, wahai Arqam. Aku senang mendengar hal ini keluar dari perkataan pemuda sepertimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk sabar dan keteguhan hati. Beliau berkata, kesabaran adalah kunci kemenangan. Berarti kuncinya adalah kesabaran Sabar, dalam hati. Ya, kita harus sabar. Karena itu merupakan salah satu kunci menuju kemenangan. Ya, Kemudian suatu hari datang kabar yang sangat luar biasa. Tokoh Quraisy yang dikenalnya keras, kemudian banyak ditakuti oleh kaum Quraisy, yakni yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu menunjukkan ketertarikannya kepada Islam. terus awalnya Umar itu bermaksud untuk memusuhi Nabi gitu ya. Namun setelah mendengar bacaan ayat Al-Quran dari adiknya, Umar tersentuh dan meneteskan air mata gitu. Saking tersentuhnya. Iya, saking tersentuhnya. Kemudian Umar pun datanglah ke tempat yakni yang bernama Darul Arqam yang tadi. Dan para sahabat itu awalnya sempat takut kepada Umar karena kan dari awal juga Umar bin Khattab itu dikenalnya sangat ganas ya, sangat banyak ditakuti. Kemudian para sahabat pun takut. Tapi Rasulullah SAW itu menyambutnya dengan bahagia, kemudian turut mendoakan beliau. Gitu ya. Iya. Terus pada saat itu juga Umar itu mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu ya di dalam Darul Arqam itu, sehingga tangis bahagia pun memenuhi ruangan Darul Arqam itu. Semua menangis gitu saking bahagianya Umar ya, bisa Umar bergabung. bisa bergabung. Masya Allah. Karena setelah adanya Umar bergabung dengan Kaum Islam kaum gitu ya. Islam,
Darul Arqam ini menjadi simbol berani, simbol kekuatan juga dalam persatuan umat. Darul Arqam juga terus menjadi pusat pembinaan karena datang perintah buat dakwah secara terbuka gitu atau secara terang-terangan dari rumah kecil di Bukit Syafa hingga lahirlah generasi pembawa cahaya Islam. Jadi pada saat itu sebelum adanya dakwah secara terbuka itu banyak sekali rintangan-rintangannya Iya, ya. banyak sekali. Seperti tadi para sahabat itu dihina, kemudian ada yang disiksa, ya banyak perkataan-perkataan yang tidak mengenakan. Itu sebuah proses yang sangat amatir ya kalau secara kasarnya. Dan dapat diambil bahwa kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan besar itu biasanya dimulai dari yang kecil-kecil atau dari tempat yang sederhana. Awalnya kan disertai dengan iman dan keikhlasan hati. Jadi kuncinya itu adalah iman dan keikhlasan. Harus ikhlas gitu ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menambahkan nilai dakwah yang sejati gitu ya, penuh kasih sayang, kesabaran dan ilmu. Menanamkan nilai dakwah yang sejati dengan penuh kasih sayang. Jadi dalam berdakwah itu dengan penuh kasih sayang, kemudian kesabaran, dan yang tidak kalah penting itu adalah ilmu. Kita itu jadi mempunyai banyak sekali ilmu. Semoga semangat Darul Arqam ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar, beriman, kemudian menyebarkan kebaikan. Terima kasih telah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.